Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah Minggu Daring 5 Juli 2020. Hari ini cerita yang akan bercerita. Adik-adik, sebelum Ci bercerita, yuk sama-sama kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, Ci ajak adik-adik berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami akan mendengarkan cerita. Biarlah kami boleh mengerti isi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-16. Adik-adik boleh buka dan membaca Alkitab, dan videonya silakan adik-adik pause terlebih dahulu. Adik-adik pasti masih ingat cerita tentang bangsa Israel, pembuangan bangsa Israel di Babel hingga pada akhirnya Tuhan mengizinkan bangsa Israel untuk bebas dan bisa pulang kembali ke tanah Kanaan. Bangsa Israel dipimpin oleh Bapa Musa. Dan ketika Bapak Musa sudah tua, akhirnya pun Bapak Musa meninggal. Dan ketika itu ada pengganti dari Bapak Musa, yaitu Bapak Yosua. Bapak Yosua memimpin bangsa Israel hingga tiba di tanah Kanaan. Nah adik-adik, ketika bangsa Israel sudah tiba di tanah Kanaan, tapi mereka tidak bisa langsung masuk ya adik-adik. Ada tantangan lagi yang mereka harus hadapi, yaitu mereka harus merobohkan tembok Yeriko. Pada akhirnya Bapak Yosua bersama bangsa Israel meminta pertolongan Tuhan dan berjanji untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, ketika bangsa Israel yang opa dan oma dan lanjut usia, akhirnya pun mereka meninggal. Dan Bapak Yosua pun juga semakin tua ya adik-adik. Bapak Yosua pun juga meninggal di usia 110 tahun. Nah akhirnya bangsa Israel tidak ada yang memimpin. Bangsa Israel pun juga kembali menyembah berhala. Mereka sudah tidak mau taat lagi kepada Tuhan. Mereka membuat hati Tuhan sedih. Mereka menyembah dewa-dewi. Dan Tuhan marah ya adik-adik. Tuhan tidak suka karena bangsa Israel sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan bangsa Israel menerima peperangan dari musuhnya. Dan pada akhirnya bangsa Israel pun kalah. Apa yang terjadi pada bangsa Israel yaitu membuat mereka sadar dan meminta ampun kepada Tuhan karena mereka berdosa. Nah, karena Tuhan sayang pada bangsa Israel, Tuhan mendengarkan doanya dan mengutus hakim-hakim untuk memimpin bangsa Israel. Hakim-hakim adalah pemimpin-pemimpin bangsa Israel sesudah Yosua dan sebelum ada raja. Dan Tuhan menugaskan hakim-hakim yang pertama, mengingatkan bangsa Israel untuk menyadari kesalahannya karena mereka menyembah berhala dan mengingatkan mereka untuk kembali taat kepada Tuhan. Dan yang kedua, tugas hakim-hakim yaitu memimpin bangsa Israel untuk berperang mengusir musuh-musuh Israel. Karena penyertaan Tuhan untuk hakim-hakim dan bangsa Israel, dan pada akhirnya bangsa Israel memenangkan perang tersebut. Kasih sayang dan penyertaan Tuhan tidak hanya berlaku untuk bangsa Israel ya adik-adik, tetapi berlaku juga untuk umat masa kini. Siapakah itu umat masa kini? Yaitu adik-adik, papa mama, opa oma,
Enci dan Engku, dan kita semua. Penyertaan Tuhan itu berlaku untuk kita sampai saat ini adik-adik. Kita bersyukur dan kita bangga sama Tuhan kalau Tuhan masih menyertai kita dalam segala situasi kehidupan kita. Tidak hanya penyertaan Tuhan, tetapi Tuhan juga mengingatkan kita untuk selalu taat dan setia padanya. Nah, adik-adik, kita bangga sekali ya, Tuhan Yesus sudah sayang sama kita, Tuhan Yesus juga menyertai kehidupan kita. Nah, adik-adik pasti sayang dong sama Tuhan Yesus. Kalau adik-adik sayang dan bangga sama Tuhan Yesus, pasti adik-adik mau taat dan setia mengikuti perintah Tuhan. Yang pertama kita lihat, taat kepada orang tua. Adik-adik harus dengar-dengaran sama papa mama, sama opa oma, atau sama orang-orang yang lebih tua dimanapun adik-adik berada, di rumah atau di lingkungan adik-adik tinggal. Terus yang kedua, adik-adik juga harus apa? Rajin berdoa. Adik-adik selalu ingat untuk berdoa. Adik-adik bangun pagi, adik-adik mau makan, adik-adik mau belajar, adik-adik mau tidur, rajin ibadah impa, atau sampai saat ini kita masih melaksanakan ibadah daring atau dari rumah. Nah, ibadah daring itu adalah sikap setia kita ya adik-adik. Kita masih bisa beribadah dari rumah, yaitu adalah wujud dari taat dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Lalu kita juga diingatkan untuk saling mengasihi papa dan mama kita, opa dan oma kita, adik dan kakak kita, atau semua orang-orang di sekitar adik-adik. Biarlah penyertaan Tuhan ini adik-adik boleh rasakan dan adik-adik boleh bagikan melalui sikap dan perbuatan yang adik-adik boleh lakukan. Adik-adik, Ci punya aktivitas. Adik-adik silakan hafalkan dari Amsal 1 ayat yang ke-7. Kalau adik-adik sudah hafal, minta papa atau mama untuk videokan adik-adik tugas tersebut. Kalau sudah, adik-adik kirim ya ke WhatsApp Enci. Terima kasih. Yuk, sekarang kita mau memuji Tuhan kembali. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu setia dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati selalu.